warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas suatu tes. Di sini kita akan menguji soal pretest yang berjumlah 30 soal. Apakah soal ini valid atau tidak? Nah, kita akan uji validitasnya. Langkahnya kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih yang bivariate. Ini saya reset dulu. Ini kita kontrol A, kemudian kita masukkan semua data yang ada di sini, pindahkan ke kotak variables, kemudian bagian personnya ini kita checklist, kita pilih option, kemudian kita continue-kan, setelah itu kita klik OK. Kalau sudah, maka outputnya ini muncul, kita lihat pada skor totalnya. Nah, ada dua cara untuk mengukur atau melihat dari suatu validitas. Yang pertama itu dengan menggunakan R hitung ya. Yang kedua menggunakan signifikansi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan R hitung terlebih dahulu. Jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Berhubung soalnya di sini ada 30, maka kita lihat dulu nih berapa R tabelnya. Di sini sudah saya siapkan tabel untuk melihat R tabelnya ya. Nah, kita ada di 30 soal. Ya, 30 soal. Kemudian di sini DF-nya sama dengan N dikurang 2, artinya 30 dikurang 2. Maka yang kita lihat nanti di nomor 28 ya. Yang kita lihat di sini juga di signifikansi 0,05. Jadi kita cek 0,05 di 28, yaitu 0,3610. Nah, jika R hitungnya lebih daripada R tabel, maka dikatakan valid. Jika tidak atau sebaliknya, maka dikatakan tidak valid. Nah, kita kembali ke SPSS-nya ya. Nah, kemudian soal pertama didapatkan nilai R hitungnya itu nilai R hitungnya kita lihat. Nah, kita lihat di skor totalnya ya, 0,375. Nah, 0,375 ini kan lebih besar daripada 0,361 tadi ya. Maka dikatakan valid. Nah, kemudian yang nomor 2 ini R hitungnya 0,554. Nah, 0,554 ini lebih besar daripada 0,361, maka dikatakan valid dan seterusnya. Dalam uji validitas bisa juga menggunakan signifikansi ya. Nah, jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka kita menggunakan alfa 5%. Jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid, dan sebaliknya jika signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Seperti kita ambil soal yang pertama di sini, signifikansinya 0,041. Nah, ini lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Kemudian soal nomor 2 nih, signifikansinya 0,001. Nah, ini lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Kemudian setelah kita melakukan uji validitas, maka kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bisa menggunakan alpha Cronbach. Caranya kita buka lagi file SPSS-nya ya. Kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability yang analyze, kemudian kita masukkan semuanya. Ini Ctrl A atau Ctrl A juga boleh. Cuman di bagian yang ini sama yang ini nggak usah kita masukin. Caranya ini kita klik Ctrl ya. Kemudian ini kita masukkan semua. Setelah itu bagian model ini pastikan berada di alpha. Ya, berada di alpha. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian kita checklist bagian scale if item delete. Kemudian continue. Kalau sudah kita oke-kan. Nah, di sini kita dapat ada tabel reliability statistik ya. Kita lihat end of itemnya ada 30, artinya soalnya ada 30, dan Cronbach alpha-nya di sini sebesar 0,877. Nah, kita lihat tabel Cronbach alpha tadi. Nah, ini dia untuk kita melihat kriteria tingkat reliabilitas. Nah, karena tadi Cronbach alpha-nya berada di 0,800 sampai dengan 1,000, maka kriterianya sangat tinggi.
Oke, kita bisa lihat di sini ya untuk roundback alpha of itemnya pada soal nomor 1 itu. Nah, di sini 0,87 0,876. 0,876 ini lebih kecil daripada 0,877. Nah, kalau 0, kalau lebih tinggi, kalau lebih kecil maka kok beda hasilnya? Akan callback totalnya bagaimana? Ini itu. Karena callback alpha-nya ini lebih kecil dari callback alpha per item lebih kecil dari total callback alpha di sini, maka dapat menurunkan reliabilitasnya. Maka soalnya ini perlu dipertahankan, ya. Sebelumnya kita juga udah uji validitas dan uji reliabilitas pada tes uji coba pretest. Nah, sekarang kita melakukan uji validitas dan reliabilitas dari uji coba post test. Kita akan melakukan uji validitasnya pada soal post test ya. Ini kita keluar dulu. Kita masuk ke yang post test. Nah, ini SPSS uji coba yang post test ya. Caranya sama kayak tadi, kita pilih analyze, kemudian kita pilih yang correlate, kita pilih yang bivariate. Sama seperti tadi, kita masukkan semuanya kecuali nilai dan nilai 100 dan nilai 100 eksperimen ini. Kita masukkan semua ke sini. Kemudian jangan lupa ini di checklist. Kemudian pada bagian option, ini kita continuekan saja. Oke. Kalau sudah, kita lihat outputnya. Kita lihat pada skor totalnya ya. Skor total di sini didapat 0,193. Nah, ini lebih kecil daripada Airtable, maka dikatakan tidak valid. Kemudian untuk nomor 2, 0,534. Nah, ini lebih besar daripada Airtable, maka dikatakan valid. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai pada butir soal yang 30. Kita juga bisa menggunakan signifikansi. Jika kita menggunakan alfanya 5%, maka di signifikansinya itu 0,05. Jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Kita buktikan di soal pertama signifikansinya itu 0,307. Nah, ini lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Dan di soal nomor 2 signifikansinya itu 0,002, ini lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Atau bisa juga dengan cara melihat bintangnya, apakah ada bintangnya atau tidak. Kalau ada bintangnya maka dikatakan valid, jika tidak maka dikatakan tidak valid. Selanjutnya kita juga bisa melakukan uji reliabilitas suatu tes pada butir soal ini. Kita kembali ke SPSS-nya. Caranya sama seperti tadi ya, kita pilih yang analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analyze. Nah, ini juga sama, tadi semua soalnya kita masukkan kecuali 3 bagian ini tidak perlu kita masukkan. Kemudian kita pastikan modelnya di alpha, statistiknya kita pastikan berada di scale of item delete, ini kita centang, kemudian continue kan, kemudian oke. Nah, di sini dapat pada tabel reliability statistiknya callback alpha-nya 0,857 dengan end of itemnya ada 30 atau ada 30 soal. Jadi soalnya ada 30 ya. Kita lihat nih 0,857 yang merupakan rentang dari 0,8 sampai 1, maka bisa dikatakan reliabilitasnya ini sangat tinggi ya. Sedangkan untuk groundbook alpha-nya kita ambil contoh soal nomor 1 ya. Nah, dari contoh soal nomor 1 ini callback alpha-nya naik karena lebih besar daripada 0,857. 0,859 itu lebih dari 0,857. Maka kalau kita hapus nomor pertama ini sangat bagus sekali ya, karena bisa menaikkan callback alpha-nya. Seperti itu. Oke, sekian untuk praktik atau tugas
uji validitas dan reliabilitas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.